Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul kembali melalui sarana aplikasi online dalam rangka meneruskan tugas mata kuliah dari Pak Amir, yaitu pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya, sebelum mulai pada pembahasan diskusi malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fardan Adi Mukhlis sebagai moderator di sini, dan teman-teman yang lain silakan memperkenalkan dirinya. Nama saya Norma Akilahaya. Nama saya Asep Saiful Bahri. Nama saya Hafid Rahmat Febriansyah. Baik, mungkin itu anggota kelompok 1. Dan selanjutnya, mari kita memulai diskusi ini sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan selanjutnya baik akan saya paparkan. Boleh diganti lagi slide-nya. Tujuan pembelajarannya ini adalah agar mahasiswa diharapkan dapat memahami penerapan dan dapat menjelaskan materi tentang produktivitas kerja. Ya, selanjutnya di sini terdapat 2 kata, yaitu produktivitas dan kerja. Adapun pengertiannya, produktivitas merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai atau keluaran dengan keseluruhan sumber daya masukan yang dipergunakan pada persamaan waktu. Sedangkan kerja ialah yang berarti kegiatan melakukan sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah mata pencaharian. Adapun arti dari keduanya, produktivitas kerja adalah kemampuan karyawan dalam berproduksi dibandingkan dengan input yang digunakan. Seorang karyawan dapat dikatakan produktif apabila mampu menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan dalam waktu yang singkat atau tepat. Selanjutnya yaitu sumber yang mempengaruhi produktivitas. Bersumber dari pekerjaan, itu bagi 2, yaitu suatu pekerjaan yang banyak memerlukan gerakan yang dapat mengakibatkan produktivitas kerja menjadi rendah. Oleh karena itu, agar gerakan dalam melakukan pekerjaan cepat dan tepat, terlebih dahulu diadakan yang namanya time and motion study. Dengan 2 studi tersebut, dapat tercipta gerakan-gerakan yang efektif dan dapat memperlancar pekerjaan sekaligus mengurangi kesalahan karyawan. Adapun yang lain yaitu bersumber dari karyawan itu sendiri, yaitu semangat dan kegairahan kerja para karyawan merupakan unsur penting guna mencapai produktivitas yang tinggi. Maka sebaliknya, pimpinan memperhatikan unsur penting tersebut seperti melalui yaitu gaji yang memadai, kebutuhan karyawan perlu diperhatikan, dan yang ketiga, penempatan karyawan pada posisi yang tepat. Adapun yang lain adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Yang pertama, ada 4 faktornya, yaitu pendidikan, keterampilan, lingkungan kerja, dan faktor manajerial. Motivasi, tingkat penghasilan, jaminan sosial, dan usia pekerja. Adapun selanjutnya itu indikator produktivitas kerja sebuah perusahaan. Dalam ilmu ekonomi, indikator produktivitas kerja perusahaan dinilai dengan beberapa parameter berikut, yaitu ada 3 di sini ya. Kerja, kualitas kerja, dan kerapatan waktu. Kualitas kerja, caranya adalah dengan membandingkan dengan target kuantitas kerja yang menjadi standar perusahaan, apakah sudah tercapai atau belum. Kualitas kerja adalah suatu standar hasil yang berkaitan dengan mutu dari suatu produk yang dihasilkan oleh karyawan. Kualitas yang dihasilkan oleh karyawan, kualitas produk yang dihasilkan karyawan, kualitas kerja sangat berpengaruh dari kemampuan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan secara teknis dengan perbandingan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Pengukuran produktivitas kerja.
pengukuran produktivitas kerja sebagai sarana untuk menganalisa dan mendorong efisiensi produksi. Tempat lain adalah untuk menentukan target dan dari kegunaan. Praktisnya sebagai standar dalam pembayaran upah karyawan. Sini ada dua, yaitu physical productivity dan value productivity. Adapun pengertiannya, pengukuran produktivitas secara kuantitatif dan unit pengukuran dapat berupa ukuran, size, panjang, jumlah unit, berat, waktu, dan jumlah sumber daya manusia. Dengan value productivity, pengukuran produktivitas dengan menggunakan nilai uang sebagai tolak ukur sehingga dengan produktivitas dikonversi ke dalam bentuk rupiah. Nah, adapun manfaat pengukuran produktivitas kerja. Pengukuran produktivitas kerja memiliki beberapa manfaat, yaitu pertama, memberikan informasi bagi perusahaan untuk menentukan dan mengevaluasi kecenderungan perkembangan produktivitas perusahaan dari waktu ke waktu. Yang kedua, memperbaiki cara kerja dan memperbaharui cara kerja untuk meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga, memberikan informasi seberapa besar produktivitas tenaga kerja dari tahun ke tahun. Yang keempat atau yang terakhir, memberikan informasi apakah faktor-faktor penjualan, biaya bahan yang digunakan, biaya overhead produksi, biaya administrasi dan umum, dan biaya kerja mempengaruhi produktivitas tenaga kerja pada suatu perusahaan. Sekian pada pembahasan yang telah dibacakan atau dijelaskan. Untuk itu selanjutnya kita di sini untuk membahas apa yang sudah tadi dijelaskan. Apabila kawan-kawan ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau sesuatu yang ingin memberi tanggapan gitu pada apa yang sudah dipaparkan tadi, dipersilahkan. Sebelumnya, dan notulennya siapa, Dan? Kita belum milih notulen di kelompok 1. Norma. Oh, nama Ya. notulennya. Oh iya. Norma mau nanya nih, mau ngibaratin aja sih. Kalau misalkan salah satu dari kita punya perusahaan nih, terus kan lagi masa pandemi kayak gini, kan diadain kebijakan social distancing. Nah, kebijakan social distancing ini kan berkepanjangan ya, nggak diadakan sementara. Terus gimana? Pasti berubah dong peraturan kebijakan-kebijakan yang ada di perusahaan, kayak produk ya segala macam yang ada di perusahaan gitu kan. Nih, yang mau gue tanyain tuh, yang mau Norma tanya ini, ukur produktivitas kerja karyawan kalian di saat masa pandemi kayak gini gitu. Terus pasti kan ada masalah-masalah yang timbul nih dari produktivitas kerja yang menurun gitu kan, ataupun yang meningkat. Terus ini kualitas produktivitas kerjanya tuh meningkat atau turun, sama gimana cara ngatasin masalah-masalah yang pasti bakal timbul dari menurunnya produktivitas itu gitu. Ada yang ingin menanggapinya? Pertanyaan intinya jadi gimana, Nor? Kepanjangan nih, Nor. Pertanyaannya intinya ya. Intinya saat pandemi Suaranya ini putus-putus, Nor. ada kebijakan saat bentar. Oke, ulang ya. Ya. Gimana cara mengukur produktivitas kerja karyawan pada saat diadakannya kebijakan social distancing? Ya. Masih putus-putus gak? Enggak. Dan apakah kualitas produktivitas kerja karyawan itu meningkat atau menurun? Jika menurun, bagaimana cara mengatasi masalah produktivitas itu? Coba ya gue jawab ya. Oke, siap, Wiwit. Ya, boleh. Cara menjaga produktivitas karyawan saat masa pandemi. Karyawan yang jarang diajak berkomunikasi cenderung tidak memiliki motivasi untuk melakukan pekerjaan secara optimal. Berkomunikasi aktif dua arah dan percaya pada karyawan. Terus bangun target dan percayakan manajer untuk memimpin tim. Tiap divisi perusahaan punya cara sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan.
Untuk itu percayakan pada manajer untuk menyiasati bagaimana cara yang ia dan tim pakai agar pekerjaan dapat selesai dengan efektif. Tidak harus dipukul rata karena tiap bidang pekerjaan punya tantangan sendiri, strategi sampai menemukan sistem yang paling tepat. Mungkin sulit bagi perusahaan untuk menerapkan sistem bekerja jarak jauh dengan lancar dalam waktu dekat, apalagi ada dampak kerugian materi dan membayar. Begini ya, saya Itu aja mencoba. gimana, Nor? Saya mau menanggapi yang kata Norma itu tentang social distancing. Pada masa pandemi ini ada sedikit baru perubahan, semua berubah. Panas. Social distancing sedikit banyaknya pasti mempengaruhi terhadap produktivitas, apalagi kalau itu ya udah dilakukan bukan cuma social distancing, tapi udah masuk ke WFH. Contoh dari yang ada di kampus saja, protokol kesehatan pasti ketat gitu kan. Social distancing pasti sedikit lebihnya mempengaruhi dari yang biasanya lebih mudah menjadi agak lebih sulit. Menyiasati hal seperti itu pasti tidak mudah saat seperti sekarang ini kan. Jadi intinya pendapat saya, ketika memang social distancing itu menjadi kebiasaan baru, bukan pada saat sekarang ya, mungkin berkepanjangan, mungkin bisa lebih lagi dengan cara bagaimana menyikapi dengan profesional gitu, lebih lagi profesional dalam bekerja. Ketika memang melakukan pekerjaan secara profesional, mau itu peraturan prokes segala macam, produktivitas mungkin tetap terjaga. Intinya baik itu mau ada apa ya, sampai sini ngerti gak Norma? Maksudnya apa? Nggak ngerti. Mana ya? Gue Susah boleh juga bantu deh, gue boleh bantu jawab deh. Rasanya. Kalau misalkan kita menyesuaikan dengan keadaan sekarang ya di pandemi seperti ini, sebenarnya bisa aja kita melihat kepada indikator produktivitas kerja di perusahaan kan yang ada di sini ya. Yang pertama itu kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. Nah, mungkin poin yang paling pertama cara mengukur produktivitas kerja pada saat pandemi ini, kita bisa pakai indikator salah satunya ketepatan waktu gitu. Karena ketika masa pandemi ini otomatis kan semuanya serba terganggu, mau itu jaringan ataupun media lainnya lah. Kadang-kadang kan kita jadi nggak tepat waktu gitu, gara-gara fasilitas yang biasa kita dapatkan di kantor, misalkan di perusahaan, itu tidak sama dengan keadaan yang ada di pandemi ini. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, pasti caranya mengukur produktivitas itu kita harus tetap jaga teamwork ya. Tim yang sudah dibentuk sebelumnya, yang sudah dibagi dalam perusahaan tersebut, itu jangan sampai ada miskomunikasi gitu. Jadi jangan sampai tim itu menjadi salah satu faktor utama dalam keberlangsungan dan cara mengukur produktivitas kerja dari karyawan tersebut. Nah, yang terakhir itu kita membuat alur pekerjaannya itu yang lebih simpel lagi. Yang biasanya kita offline itu alur pekerjaannya A, B, C, D. Kalau misalkan kita di masa pandemi ini, agar produktivitas kerja ini semakin baik, otomatis alur kerjanya juga lebih simpel gitu. Dan lebih, ya pastinya lebih produktif lah dari sebelumnya. Mungkin itu, Nor. Nanya apa? Dari pertanyaan sebelumnya dari saya pribadi nih, kalau misalkan dalam produktivitas kerja, otomatis banyak dong yang diukur ya dalam menganalisa produktivitas kerja karyawan gitu loh. Kalau job analisis gitu, itu menjadi salah satu faktor nggak sih? Job analisis gitu, menganalisa pekerjaan suatu karyawan itu salah satu faktor nggak sih dalam produktivitas karyawan tersebut? Mungkin itu aja pertanyaannya. Itu menurut Norma ya? Ya, siap. Kalau menurut Norma sih itu tergantung dirinya. Maksudnya gini loh, kalau misalkan HRD nepatin kan sesuai analisisnya dia gitu loh kan. Ya. HRD ini mau nerima karyawan kan berarti sesuai analisisnya dia dong. Dia ngelihat oh si ini cocoknya di sini gitu kan. Si ini cocoknya di sini. Kan dia yang menyocokkan. Ya. Nah, yang kerja kan karyawan ya maksudnya yang bakal diterima di situ kan.
kalau misalkan nggak sesuai juga kan tetap aja harus tanggung jawab karena kan di situ dia kerja juga. Ya kalau misalkan dibilang faktor produktivitas atau enggak, ya kalau menurut gue iya gitu loh, termasuk karena kan kalau misalkan orang yang nggak sesuai, bener-bener nggak sesuai passionnya dan dia emang nggak nyanggupin, itu bakal nurunin produktivitas gitu loh. Kalau misalkan terus kan ada juga yang dia tetap berusaha gitu loh, nyanggupin apapun yang dikasih gitu loh, jobnya. Ya. Mau sesuai passion ataupun enggak gitu. Jadi itu balik lagi ke dirinya gitu loh. Kalau menurut gua. Lanjutkan dulu. Saudara Hafid mungkin sedang bermasalah dalam sinyalnya. Saya mungkin pengen sedikit menambahkan jawaban dari pertanyaan Asep tadi. Asep, slide PPT halaman 4. Ini ya. Nah, boleh diulang pertanyaannya tadi? Tadi pertanyaan Asep kan faktor produktivitas itu kan banyak. Nih, apakah job analisis itu menjadi salah satu faktor produktivitas kerja juga? Menurut saya pribadi, ya menjadi faktor. Karena di sini sumbernya pun ada, yaitu dari sumber karyawan sendiri. Yang terakhir, penempatan karyawan itu pada posisi yang tepat pasti akan berpengaruh pada semangat dan kegairahan kerja yang otomatis akan atau bakal juga mempengaruhi terhadap aktivitas karyawan itu sendiri. Menurut saya. Oke, makasih Dan. Oke. Saya mau nanya, boleh nggak BTW? Boleh lah. BTW, boleh ya? Boleh maksudnya gitu. Diskusi santuy kan maksudnya. Yang saya ingin tanyakan pertanyaan saya sama semuanya aja ya. Siapa aja yang mau jawab maksudnya. Ya. Pertanyaannya, dalam masa pandemi ini, itu kan dialih fungsikan jadi WFH, dialihkan jadi work from home. Nah, pertanyaannya, usia di sini, pengaruh usia, apakah dapat berpengaruh atau tidaknya dalam produktivitas kerja yang dilakukan WFH atau work from home? Jelas ya pertanyaannya? Yes. Mungkin dari Norma dulu ada yang mau Mungkin itu aja. Asep dulu deh. Ada yang menanggapi pertanyaan dari saudara Padan ya terkait work from home atau pekerjaan dari rumah dialihkan ke rumah, pasti sangat berpengaruh ya, dan ya apalagi terhadap usia, karena sudah dijelaskan juga tadi di slide PowerPoint-nya di sini ada pada poin sebentar saya share dulu. Ada poin ke-7 di sini, ke-8 ya, usia pekerja. Nah, di sini salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas. Salah satunya usia pekerja. Otomatis kan kalau misalkan pekerjanya itu muda, maka produktivitasnya juga dia akan tinggi. Beda lagi kalau misalkan usianya itu relatif lebih tua, maka juga produktivitasnya juga dibatasi. Nah, sekarang yang dari pertanyaan, di dalam masa pandemi kan ya. Nah, pastinya juga menjadi tantangan baru bagi setiap perusahaan mungkin, atau mungkin instansi yang terkait yang memberikan kebijakan work from home ini, pasti mereka harus menyesuaikan juga kepada kebiasaan dari seseorang karyawan ini yang usianya itu relatif tua mungkin, yang tidak mengenal lagi teknologi gitu. Apalagi sekarang pasti yang dipentingkan di WFH kali ini, di masa pandemi ini, kebiasaan untuk menjalankan teknologi gitu, menggunakan teknologi. Nah, itu mungkin jelas salah satu faktor. Makanya harus ada pelatihan terlebih dahulu, mungkin harus ada pendekatan. Jadinya agar produktivitas kerja yang dihasilkan oleh seorang karyawan yang lanjut usia tadi itu menjadi lebih produktif lagi. Mungkin itu jawabannya, Pak Dan. Terima kasih, Saudara Asep, atas jawabannya. Udah jelas kan ya Fardan? Norma nggak usah nambahin. Karena jawaban Norma juga
hampir sama. Ya berhubung sudah melebihi batas ketentuan waktu yang ditentukan, pembahasan diskusi pada sesi kali ini kita akhiri, kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kekurangan kesalahannya pasti ada. Gitu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.